Halo semua, selamat datang di saluran YouTube Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya Fatul Muin yang akan menemani Anda selama jalannya podcast pada hari ini. Kami sangat senang Anda bisa bergabung bersama kami melalui podcast pada kesempatan kali ini, yang mana kami akan membahas sebuah buku karya salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Selama jalannya podcast ini, kami akan membahas beragam topik dan juga informasi terbaru seputar dunia kefarmasian sesuai dengan buku yang akan kami bahas. Kami berharap adanya podcast ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, terutama untuk menambah wawasan, terutama di bidang kefarmasian. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe saluran kami di YouTube Fakultas Farmasi UGM dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap informasi yang terbaru. Baiklah, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita akan sambut pembicara kita pada siang hari ini. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Satibi, MSI. Beliau merupakan tenaga pengajar sekaligus pimpinan di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita sambut Profesor Dr. Apoteker Satibi, MSI. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Fatul. Oke, selamat bergabung di podcast Bedah Buku Fakultas Farmasi UGM. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung dalam podcast di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ini. Oke, baik, terima kasih juga, Prof, sudah bergabung. Sehat? Alhamdulillah sehat, semoga Mas Fatul juga sehat dan berkah selalu. Amin, ya. alhamdulillah. Amin. Oke. Baik, Prof, pada kesempatan ini kita akan mencoba membedah buku yang Bapak telah tulis sebelumnya. Buku yang mana ya itu, Mas Fatul? Nah, kalau kita tahu sendiri, Bapak sendiri sudah menuliskan banyak buku di bidang manajemen farmasi. Kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan membahas buku terkait dengan penilaian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas, seperti itu. Baik, siap Mas Fatul. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak, bisa diceritakan terlebih dahulu terkait dengan buku ini, kapan ditulisnya, kemudian ditulis bersama siapa saja, Pak, begitu. Baik, Mas Fatul dan Bapak Ibu pemirsa semuanya ya. Buku penilaian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas ini dicetak pertama kali di bulan Januari 2020. Dan kebetulan kami menulis itu di tahun 2019 bersama tim kami, satu lab. Di sana ada Bapak Septimawanto, Bapak Muhammad Rifki, dan Pak Hardika Aditama. Dan buku ini sebenarnya terinspirasi dari problem yang dihadapi teman-teman apoteker di Puskesmas, Mas Fatul. Jadi kita cerita ya, di tahun 2016-17 itu kita melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa kaitannya dengan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas pada waktu itu, baik itu di pengelolaan dan juga di pelayanan kefarmasian. Dan kami juga agak terkaget-kaget, ternyata memang masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman apoteker kaitannya dengan mutu pelayanan kefarmasian, khususnya di Puskesmas ya. Di sana terkait dengan pengolahan obatnya, kemudian juga kaitannya dengan pelayanan farmasi klinik. Sehingga ini yang mendorong kami untuk menulis buku ini ya, karena memang di dalam penelitian kami itu cukup banyak problem yang dihadapi oleh teman-teman apoteker. Salah satunya adalah ketersediaan obat. Ini memang menjadi masalah nasional, dan Puskesmas ini adalah ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah kefarmasian. Ketersediaan obatnya masih belum sesuai dengan harapan, kemudian kecenderungannya itu berlebih dan artinya tidak efektif, apalagi kalau melihat efisiensi pengolahan obatnya. Itu perputaran persediaannya itu masih rata-rata 1-4 kali dalam 1 tahun. Artinya ini masih jauh dari standar yang itu paling enggak 12 kali dalam 1 tahun, atau paling enggak itu sebulan sekali itu berputar. Nah, ini saya rasa ini adalah apa ya, seperti fenomena gunung es. Sehingga kami perlu untuk menggali lebih lanjut, riset-riset lebih lanjut, yang kemudian bertahun-tahun kami melakukan penelitian, dan itu akhirnya tahun 2019 itu kita buat buku ini.
Oke, Ya. baik. Menarik sekali cerita dari Pak Satibi tadi ya terkait asal mula kenapa buku ini bisa terbit seperti itu. Jadi berangkat dari permasalahan yang ada di lapangan seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, terkait dengan buku ini Bapak, berarti tadi kan ada permasalahan yang ditemukan di lapangan. Kemudian untuk menyusun buku ini sendiri, bagaimana Pak selama beberapa tahun terakhir berarti ya? Ya. Jadi penelitian kita tidak hanya di tahun 2016-17 dan kebetulan kita ada mahasiswa S1, S2 dan S3. Kemudian ayo ini kita coba penelitian lebih luas lagi ya. Di awal dulu hanya di DIY, kemudian Jawa Tengah. Di tahun 2018-19 kita itu mengajukan hibah PDUPT yang kebetulan didanai dari Kemendikbudristek ya, dananya lumayan. Yang ini akhirnya kita mengambil data banyak provinsi di Indonesia. Kita ke puskesmas dan dinas kesehatan di beberapa provinsi di Indonesia gitu ya. Selain di Jawa kita juga ke Bali, kemudian ke Sumatera, kemudian ke NTB, Maluku, Sulawesi, dan perwakilan pulau besar ini kita ambil gitu. Dan hasilnya itu seperti hipotesis kita yang awal dulu. Namun demikian kita berpikir ternyata kok belum ada indikator mutu gitu ya, sehingga akhirnya kita melakukan upaya pengembangan dengan melakukan riset untuk mencari bagaimana sih mutu pelayanan dengan membuat indikator kinerja. Dalam hal ini adalah indikator mutu pelayanan kefarmasian spesifik di puskesmas ini ya. Karena memang sebenarnya kita juga riset di rumah sakit, apotek gitu. Namun ini yang krusial menurut kami adalah di puskesmas karena menarik ini Mas Fatul. Iya, betul. Menarik sekali Pak karena penulisan buku ini juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Dan menarik tadi ada indikator tadi yang disebutkan Bapak. Betul. Nah, terkait dengan indikator ini seperti apa sih pengukurannya untuk menilai mutu di puskesmas itu sendiri? Iya, begini Mas Fatul, sebelum ke sana saya sedikit cerita ya. Sesuatu hal yang sulit untuk diukur ya, itu sulit untuk diperbaiki. If you can measure, we can improvement. Ya. Ini dari Peter Drucker menyampaikan seperti itu, sehingga kita itu membutuhkan ukuran-ukuran kinerja. Dalam sebuah organisasi untuk bisa mencapai target kinerja, maka kita membutuhkan adanya indikator yang sering kita sebut juga adalah KPI atau Key Performance Indicator. Nah ini yang kebetulan kami mengajar manajemen farmasi bersama tim gitu ya, sehingga organisasi baik itu ketika kita memiliki KPI atau Key Performance Indicator. Nah kemudian kita mencari referensi pendukung gitu ya, naratif review, systematic review dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, ataupun artikel-artikel referensi pendukung untuk bagaimana sih ukuran kinerja bagi pelayanan kefarmasian khususnya di puskesmas. Yang ini kita lihat dari pengelolaan obatnya dan juga pelayanan kefarmasian khususnya farmasi klinik dan indikator secara umum gitu ya, yang itu menjadi frame awal ketika kita membuat indikator mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas. Gitu Mas Fatul. Ya. Menarik sekali Bapak tadi terkait indikator tadi. Jadi ada banyak macam tadi ya indikatornya. Dan kemudian untuk menyusun indikator itu sendiri tentunya perlu proses yang panjang. Jadi dibutuhkan mungkin pendapat atau expert seperti itu. Nah, seperti apa Bapak penyusunan indikator ini? Iya. Jadi begini, seperti tadi kita sampaikan, pertama kita mengumpulkan ya beberapa indikator yang sudah ada, khususnya dari WHO, Kementerian Kesehatan, dan jurnal-jurnal atau referensi pendukung kaitannya dengan indikator mutu pelayanan kefarmasian. Masih umum gitu ya. Kemudian karena kita ingin spesifik fokus pada puskesmas, seperti tadi kita sampaikan, bahwasanya puskesmas itu adalah ujung tombak dalam pelayanan khususnya di BPJS sekarang ya.
universal health coverage sekarang itu adalah ujung tombaknya adalah di puskesmas sebagai primary health care. Sehingga ini menjadi daya dorong kami untuk membuat dan membantu teman-teman apoteker di puskesmas dalam menentukan indikator mutu. Jadi setelah pertama kita melakukan review atau mencari referensi pendukung dalam menentukan indikator itu, kemudian yang kedua kita melakukan analisis dengan DELPI, ya, metode DELPI yang termodifikasi, ya, karena kalau yang tradisional ini kok kayaknya sekarang nggak sesuai lagi gitu ya, sehingga kita ada beberapa putaran, 3 putaran ya. Jadi tadi pertama kita melakukan review terhadap artikel referensi pendukung, kedua kita meng-hire expert. Jadi panel expert kita undang, dalam hal ini awalnya dulu ada kurang lebih 16 expert dari pertama Dinas Kesehatan yang memang punya tanggung jawab kaitannya dengan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Instalasi farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian ada Badan Mutu Pelayanan Kesehatan, kebetulan pilot project kita di Jogja ya. Kemudian kita mengambil 3 kabupaten kota di DIY pada waktu itu, masing-masing daerah itu kita ambil 4 ekspor gitu ya, sehingga ini kita undang semua dengan kriteria tertentu. Yang jelas adalah apoteker yang khususnya mereka sudah punya pengalaman kerja di puskesmas, khususnya yang bekerja di puskesmas dan Dinas Kesehatan tadi, untuk kita undang. Yang sebelumnya kita nyebar kuesioner yang isinya indikator mutu pelayanan farmasian tadi, ya ada awalnya itu kurang lebih kalau di pengelolaan itu hanya 20 gitu ya. Kemudian kita sebar ke panel expert untuk mengisi kuesioner, ini setuju atau tidak untuk jadi indikator, alasannya apa, kalau tidak setuju bisa menambahkan indikator di sana. Nah kemudian dari itu kita undang untuk melakukan FGD bersama. Kalau tradisional kan nggak memungkinkan bertemu gitu ya. Setelah kita melakukan modifikasi terhadap DELPI metode ini, kita lakukan FGD. Kebetulan saya selaku ketuanya pada waktu itu, tapi saya nggak mengintervensi gitu ya. Tapi ini FGD tetap jalan untuk menentukan kenapa kok ditambahkan, kenapa tidak, sehingga menambah wawasan dari panel expert juga gitu ya. Nah kemudian mereka memberikan skor pada masing-masing indikator tersebut. Di awal tadi ngasih skor, kemudian di waktu FGD pertama juga memberikan skor lagi, dan ternyata ada beberapa penambahan gitu ya. Kemudian setelah itu tim peneliti kemudian setelah selesai FGD mereview kembali, kemudian disusunlah indikator-indikator baru, kemudian dikirim lagi ke panel expert gitu ya untuk melakukan pengisian kuesioner yang kita buat tadi, kemudian dilakukan FGD lagi sampai nanti ada konsensus. Nah, dalam konsensus itu ada 2 indikator ini Mas Fatul. Indikator pertama adalah rata-rata min dari masing-masing indikator. Beberapa referensi disampaikan ya, di dalam hal ini kita mengambil 70%. Ring nilai kemarin masing-masing indikator 1 sampai 7, sehingga indikator itu dapat konsensus ketika 70% dari 7, berarti 4,9 poin min rata-ratanya. Dan juga yang kedua adalah interval quartile ring IQR ya. Ini ada dikatakan kuat ini konsensus kalau ini 0 sampai 1 ini kuat sekali, kemudian 1,01 sampai 2 itu sedang, lebih dari 2 no konsensus, tidak ada konsensus. Sehingga akhirnya kita mengambil ya, kalau ini terjadi konsensus dari atau kesepakatan dari para panel expert itu, kalau pertama min itu minimal 70% atau 4,9, dan terjadi nilai IQR-nya itu adalah
sedang minimal. Nah, dari itu akhirnya kita memiliki indikator yang alhamdulillah sudah tertulis dalam buku ini ya, penilaian mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas. Iya, ya. Baik. Penjelasan yang cukup komprehensif dari Bapak Satibi ya. Tadi disebutkan bahwa ada semacam FGD yang berjenjang seperti itu ya. Betul. Bapak ya. Dari awalnya 20 indikator bahkan bisa berkembang sampai Betul. Bisa mungkin sampai 50 indikator. Ya. Terkait dengan keberlanjutan Bapak, kira-kira apakah ada peluang jika suatu saat nanti indikator ini bisa berubah? Ya, saya rasa memungkinkan ya indikator, karena namanya pelayanan, namanya ilmu itu selalu berkembang, dinamis, sehingga tapi kami melihat mungkin 5-10 tahun yang akan datang itu indikator itu masih relevan untuk digunakan. Namun bisa saja nanti akan pengembangan dari indikator itu hal yang wajar, dan saya berharap satu ilmu atau satu temuan itu nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang itu akan lebih baik dibanding sebelumnya. Saya rasa itu hal yang wajar, Mas Fatul. Ya, baik Bapak. Menarik sekali penjelasan dari Bapak Satibi. Kemudian Bapak, setelah buku ini jadi, kemudian bisa digunakan oleh apoteker terkhusus yang berpraktek di puskesmas. Harapan Bapak dengan adanya buku ini seperti apa? Ya, pertama kami sangat berharap kepada teman-teman apoteker di puskesmas, karena memang kami perguruan tinggi itu punya misi agar pelayanan kefarmasian itu bisa paripurna, pharmaceutical care bisa diimplementasikan dengan baik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas. Namun pada waktu itu kan masih menjadi banyak PR di puskesmas. Pertama, belum semua puskesmas itu memiliki apoteker. Dan dengan adanya BPJS yang itu diinisiasi di 2014, diimplementasikannya, ini kami melihat apoteker di puskesmas itu mulai banyak. Dan pemerintah daerah itu sudah mulai banyak memperkerjakan apoteker di puskesmas, entah itu sebagai ASN ataupun tenaga kontrak. Ya, apalagi beberapa pemerintah daerah itu memiliki ada BLUD dan lain sebagainya, sehingga pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk meng-hire apoteker di puskesmas. Nah, teman-teman di apoteker di puskesmas itu kami berharap sekali dengan hasil riset yang kami lakukan dan kita bukukan dalam buku penilaian mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas itu bisa menjadi panduan dalam melakukan pelayanan kefarmasian, baik itu dalam pengelolaan obat ataupun dalam pelayanan farmasi klinik. Dan kami sering menemui teman-teman di apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan itu ya bekerja itu seperti air mengalir saja gitu, tapi tidak memiliki upaya apakah performa kinerjanya itu udah baik atau belum. Nah, sehingga mereka juga bingung lah, kami nilainya bagaimana Pak gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan terbitnya buku ini, kami berharap nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk pertama bisa melakukan pengukuran kinerja bagi apoteker di puskesmas khususnya, karena memang unik ini puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit ataupun apotek gitu ya. Dan ini menjadi dasar juga ketika akreditasi puskesmas, khususnya di farmasinya bisa mengacu pada referensi yang kami buat ini. Dan memang kemarin kami sudah diseminasi ya, beberapa kali kami diundang, baik itu dari Dinas Kesehatan, yang jelas pernah mengundang itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kemudian juga dari Dirjen Farmalkes, kami pernah diundang untuk menyampaikan kaitannya dengan buku yang kami buat ini, yang itu yang datang itu teman-teman apoteker di puskesmas, bahkan juga di rumah sakit gitu ya, dan apotek ya, karena memang sebenarnya dasarnya sama gitu ya, hanya beberapa perubahan kaitannya dengan indikator yang ini disesuaikan dengan karakteristik dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga dari organisasi profesi dan himpunan seminar farmasi rumah sakit. Ini kebetulan mereka juga antusias sekali untuk bagaimana melakukan upaya pengembangan
kaitannya dengan pelayanan kefarmasian. Ya ini antusias dari teman-teman apoteker dan organisasi profesi, termasuk juga Hisfarkesmas ya, Himpunan Seminar Farmasi Kesehatan Masyarakat. Beberapa kali kami diundang dan mereka antusias sekali ya, based data hasil-hasil penelitian yang kita lakukan, loh ternyata cukup banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Dan senyampang dengan itu kami berharap agar mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas ini nanti akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya, karena memang sudah ada standar mutu yang bisa digunakan untuk melihat mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas. Baik, ya. Terima kasih Bapak Satibi atas paparannya. Jadi sangat terbuka untuk umum ya Bapak ya. Betul, dan kedepannya juga jika ada apoteker, terutama yang bekerja di puskesmas, jika ingin mengetahui lebih lanjut, bagaimana Bapak? Ya, teman-teman apoteker di puskesmas, saya rasa buku itu bisa diakses dimanapun ya, karena di Bukalapak ada ya, ini dicetak di Gama Press ya, online-nya juga ada. Saya rasa bisa nanti teman-teman apoteker khususnya di puskesmas nanti bisa melihat buku ini gitu ya, dan harganya sangat terjangkau ini Mas. Dan teman-teman apoteker kalau ingin meningkatkan kemampuannya dalam bidang manajerial ya ataupun pelayanan kefarmasian, bisa studi lanjut. Saya rasa di Fakultas Farmasi ini kita memiliki S2 Magister Manajemen Farmasi dan juga Magister Farmasi Klinik. Nah, kalau bidang yang saya buat ini cenderung di Magister Manajemen Farmasi, sehingga teman-teman apoteker nanti bisa studi lanjut di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Gitu Mas Matul. Terima kasih sekali lagi Bapak atas paparannya. Jadi begitu teman-teman, silahkan jika yang ingin penasaran terkait dengan buku ini, ingin mengetahui lebih lanjut, bisa didapatkan di Gama Press tadi ya Gama Bapak Press. ya? Dan juga beberapa ini ya, Bukalapak itu ada. Ya. Shopee juga ada. Dengan harga yang cukup terjangkau. Sangat terjangkau. Ya, 60-an ribu gitu, bahkan banyak diskon yang diberikan. Dan kebetulan nih sepertinya udah cetak ketiga kalau nggak salah. Salah satu bestseller berarti Bapak? Iya, sepertinya begitu, karena cukup banyak yang meminta pada kami kaitannya dengan buku ini, kemudian kami sampaikan bisa disampaikan ke Gama Press ataupun ke Bukalapak ya, pembelian secara online. Ini Mas Matul. Baik, terima kasih sekali Bapak atas informasinya. Sama-sama. Demikian para pemirsa kanal YouTube Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Tadi sudah disampaikan terkait dengan buku yang pada kesempatan kali ini adalah Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas karya Bapak Profesor Dr. Apoteker Satibi MSI. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di saluran YouTube kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.